Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada subtopik pembahasan diferensial variabel terpisah. Dari judulnya saja sudah ketahuan dia terpisah, berarti dipisah nanti variabelnya. Misalkan ada dua variabel X sama Y, berarti X dijadikan di ruas X kiri, misalkan Y dijadikan di ruas kanan atau sebaliknya ya. Jadi kita akan memisahkan, mendiferensialkan variabel terpisah seperti itu ya. Mohon disimak video ini dengan baik, khusus bagi kelompok yang presentasi mohon dipersiapkan, dan bagi yang tidak presentasi mohon dikerjakan soal latihan di halaman terakhir seperti itu. Yang pertama adalah terkait persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. PD itu kepanjangan dari persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Ini adalah cara mengerjakannya dengan persamaan fungsi Y dengan DY ya, dan fungsi X dengan DX. Jadi Y difungsikan dengan DY, X difungsikan dengan X DX seperti itu. Karena yang kita ketahui bersama, berarti kalau ada integral kan Y DY, kalau X dX seperti itu ya. Nah, lalu dibuat sama dengan 0, atau dapat kita tulis FYDY ditambah GXDX sama dengan 0 teman-teman. Jadi yang variabelnya Y itu berpasangan dengan DY, yang variabelnya X itu berpasangan dengan X teman-teman. Ini nih, ini adalah harus sama variabelnya seperti itu. Oke. Apabila telah dikelompokkan, maka dapat dilakukan integrasi atau pengintegralan dengan mengintegralkan semua komponennya. Berarti integral FYDY ya sendiri jawabannya berapa, sama integral GXDX itu sama dengan berapa, dan integral 0 sendiri adalah sama dengan C seperti itu. Jadi nanti akan dicari masing-masing FYDY nya berapa dan integral GXDX nya berapa teman-teman. Jadi intinya di sini adalah kita memisahkan variabel Z dengan DY dan X dengan DX. Setelah dipisahkan, baru kita integralkan masing-masing dengan konsep integral yang ada seperti itu. Oke? Baik, jadi subtema kali ini lebih fokus ke integral. Jadi minta tolong dipelajari lagi konsep integral biar nanti Anda tidak kesusahan dalam proses hasil akhirnya seperti itu. Itu ya. Coba kita langsung masuk contoh, karena di sini materinya tadi konsepnya itu. Ada DY per DX sama dengan min E pangkat X min Y. Seperti itu teman-teman. Ya, yang pertama tadi kan konsepnya kita harus ubah yang Z dijadikan Z disamakan dengan Z, X disamakan atau digabungkan dengan X seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kita ubah dulu ini E pangkat X min Y. Berarti yang pertama kita akan ubah jadi apa? Nah, kita akan ubah karena ini negatif, maka dia bisa diubah menjadi pembagian. Di E pangkat X dibagi E pangkat Y teman-teman. Itu ya. Setelah itu bisa kita silangkan D
kalikan silang, dz kali E pangkat X ini sama dx kali E pangkat X seperti itu teman-teman. Nah ini ya kan, EZ dz EX dx seperti itu. Oke. Karena ini mau dipindah ke ruas kiri yang semula positif maka berubah jadi negatif. Jadi E pangkat Y dz ini sama kepindah ke ruas kiri jadi min E pangkat X dx. Kan sudah sama, yang Z sama digabungkan dengan dz, yang X disatukan dengan dx. Sehingga langsung kita melakukan integral ya. Jadi dikasih integral E pangkat Z dz E pangkat X dx integral 0 seperti itu teman-teman. Oke. Maka integral E pangkat Z itu adalah nilainya juga E pangkat Z. E pangkat X nilainya juga E pangkat X. Ini rumus ya teman-teman ya. Nanti silahkan dibuka rumusnya. Ada integral E pangkat X dx itu tetap E pangkat X. Lah integral 0 adalah C teman-teman, seperti itu ya. Itu ya udah, jawabannya hanya ini. Sampai sini teman-teman jawabannya. Oke, mudah kan ya? Baik, coba kita masuk contoh yang kedua. Soalnya dz per dx sama dengan 1 per xy. Coba saya kasih waktu, Anda bisa mengerjakan dulu biar nanti bisa dicek cross-checkan kira-kira jawabannya bener atau salah. Atau nanti dulu aja ya, kita nanti yang soal ketiga aja, nanti biar Anda ada tantangannya seperti itu ya. Yang pertama sama, itu kita kalikan silang. Maka dz dikali xy atau xy dz ini juga sama 1 kali dx, maka dx saja. Oke. Sehingga di sini kan ada y dx, dz. Nah, ini kan bukan variabelnya, maka kita pindah ke ruas kanan. Jadinya dx dibagi x, seperti aja kalau Anda misalkan ada 2x sama dengan 6, maka kan x sama dengan 6 per 2 teman-teman ya. 2-nya adalah di sini adalah x ya. 6-nya di sini adalah apa? Dx teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kan sudah menjadi satu, z dengan dz, dx dengan x. Atau ini bisa kita ubah jadi 1 per x dx, boleh juga sama aja seperti itu ya. Maka yang terakhir kita pindah ke ruas kiri, jadinya apa? Berarti min ya, karena ini plus tadi ya, berubah jadi min z dz min 1 per x dx sama dengan 0. Kalau udah sama langsung diintegralkan. Integral z dz adalah setengah y kuadrat ya. Integral 1 per x adalah ln x. Integral 0 adalah c, seperti itu. Oke. Sehingga kalau dimasukkan ya, setengahnya ini pindah ke ruas kanan dulu, maka ln x tambah c, seperti itu. Setengahnya ini 2-nya pindah kanan jadi perkalian 2 kali ln x tambah c. Makanya y sama dengan, karena ini kuadrat, maka yang di bawah jadi akar. Akar dari 2 ln x tambah c teman-teman, seperti itu. Mudah kan ya? Baik. Itu contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga ada x dx z dz teman-teman ya. Karena ini sudah dipisah, sebenarnya ini langsung diintegralkan teman-teman ya. Jadi integral dari x itu apa, integral dari z seperapa. Integral dari x adalah setengah x pangkat 2. Integral dari z adalah setengah z pangkat 2. Integral 0 adalah c, seperti teman-teman ya.
Maka kalau dimasukkan setengah-setengah ya. Nah, ini ada kesalahan di sini. Seharusnya kalau ini dipindah crossing jadi min teman-teman, seharusnya ini min. Nah, min ya, karena dia pakai ruas kanan seperti itu. Tapi kalau emang toh nggak diubah nggak apa-apa ya, seharusnya nggak usah diubah aja nggak apa-apa. Ini C-nya mau diubah, C-nya jadi negatif, ini seharusnya jadi positif teman-teman. Ya, setengah Y kuadrat pindah ke kiri jadi positif. Nah, seharusnya apa? Nah, ini kan ada setengah, biar setengahnya hilang dikalikan. Dikali berapa? 2. Jadinya nih ya, dikali 2 teman-teman ya. Setengah kali 2 1, setengah kali 2 1 juga. Ini dikalikan 2 berarti 2C2 min C1 ya. Nah, jadinya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat plus C. Atau tadi kalau mau langsung diintegralkan, integral X dx ditambah integral Y dy sama dengan integral 0, sama aja ini. Setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat sama dengan C ya. Jadi apa jadinya? Dikalikan 2 sama aja. Maka jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2C seperti itu. Atau 2C ini biasanya hanya ditulis C saja karena C itu konstanta. Jadi nilainya berapapun kalau dikalikan atau dibagi dia ditulis endingnya C saja. Pak, apakah harus tuliskan ini Pak? Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa seperti itu. Yang penting yang bagian pengintegralnya benar itu teman-teman. Oke ya. Oke. Contoh nomor 4. Ini ada 9 Y aksen. Nah, ini harus perhatikan ini. Y aksen ini harus diubah lagi menjadi apa ini? Ini nanti akan diubah menjadi dy per dx teman-teman. Ya. Nah, dx-nya diapakan tuh Pak? Pindah ke kanan. Jadi apa? Jadi perkalian di 9Y dy min 4x kali dx. Kalikan silang ya, seperti itu ya. Kalau udah seperti ini, tinggal diapakan? Integralkan. Selesai. Integral 9y apa? Berarti 9 per 2y kuadrat plus c. Terus integral min 4 apa? Min 2x kuadrat plus c. Seperti itu. Ya. Kalau semuanya dibagi 18. Nah, jadi berapa? Berarti kenapa dibagi 18? Biar ini 9-nya hilang teman-teman. Ya. Maka jadi berapa? 9 per 2 dibagi 18. Maka Y kuadrat per 4. Ini C1 per 18. Min X kuadrat per 9. C2 per 18. Sehingga jadinya Y kuadrat per 4 plus X kuadrat per 9 sama dengan C teman-teman. Dimana C-nya apa? C-nya itu C-nya adalah C2 min C1 per 18 teman-teman. Itu konsep dari integral. Ya, gimana? Bisa ya? Oke. Bagi yang belum bisa silahkan dimurojaah integralnya seperti itu. Contoh kelima sebenarnya sama. Ini sengaja nggak tak satu-satukan karena sama. Jadi di sini adalah Y aksen, maka dy per dx teman-teman. Dijadikan perkalian ke sana jadi integral 1 min Y dy integral x kuadrat dx. Integral x kuadrat dx adalah sepertiga x pangkat 3 plus C2. Nah ini 1 min Y itu diturunkan jadi apa? Ini sebenarnya pakai pemisalan ya. Misal U sama dy sama dengan 1 min Y seperti itu. Maka karena ini sama dengan 1 min Y diturunkan terhadap min 1, maka jadi apa dia? Setengah min setengah dikali 1 min Y kuadrat plus C. Ini pakai integral substitusi. Nah, nanti dicek ya. Substitusi. Ini cek catatannya nanti kalkulus dasar seperti itu. Oke. Habis itu dioperasikan sepertiga x pangkat 3 pindah ke kiri jadi min ya. C1-nya jadi min ke kanan.
Sehingga biar hilang, maka saya kalikan dengan 6 kedua ruas. Min setengah min 6 itu tepatnya. Min setengah kali min 6 adalah 3 ya, 3 Y 3, terus ini sepertiga jadi 2 seperti teman-teman. Ini min 6. Ini seharusnya ada tambahan ya. Seharusnya ini adalah min berapa? Min 3 atau 3. Ini adalah 2 teman-teman. Ya, seharusnya ada tambahan ini. Ini kurang ini. Nah, 3 1 min Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3 plus C teman-teman. Yang benar seperti itu. Karena di sini nggak bisa tiba-tiba hilang. Nggak bisa ini. Harus dikalikan dengan min 6 teman-teman. Oke ya. Yang keenam sama 2X dx Y tambah 1. Ini kan udah sama ya. 2X dx sudah. Ini juga dz udah. Hanya dipindah ruas kanan jadi positif. Diintegralkan jadi X kuadrat. Ini Y plus 1 tadi sama. Ini misalkan ini U. Maka du per dz per du adalah 1 ya. Maka jadi ini pangkat 1. Jadi setengah Y plus 1 kuadrat teman-teman. Caranya yang sama tadi, berarti ini dipindah ke ruas kiri jadi negatif ya. Nah ini biar ini dikali 2 teman-teman. Ini baru bener ini. 2 kali X kuadrat 2X kuadrat min setengah kali 2 min 1 2 C1 C2 min C1. Ini bener jamnya teman-teman. Oke ya. Nomor 7 juga sama. Ini adalah Y dz ditambah 1 min X kuadrat dz sama dengan 0. Seperti itu. Dz dx. Maka di sini kan Y ini variabelnya X. Lah X variabelnya Y. Oh ternyata terpisah. Beda. Maka harus diapakan? Kita bagi dengan apa? Dengan penyebutnya dan pembilangnya. Maka ini adalah Z dibagi dengan Z dikali ini semua. Seperti itu. Kalau kita masukkan, maka di bagian Y sama, contohnya gini misalkan. Y dibagi Y kali 1 ditambah X kuadrat. Ini kan coret habis, tinggal apa? 1 per X kuadrat. 1 per 1 plus X kuadrat. Sama, ini kalau dibagi 1 plus X kuadrat dibagi Y kali 1 plus X kuadrat. Kan coret ini, kan tinggal 1 per Y ya. Seperti itu ya. Nah, tinggal dioperasikan. Integral 1 per Y itu nilainya adalah ln dari Z ya. Nah ini ada keterangan integral 1 per 1 plus X kuadrat dx itu adalah jawabannya arkes tangen X seperti itu. Nah integral 0 ini adalah C, maka jawabannya ini teman-teman. Oke. Ini integral, ada kaitan integral dengan trigonometri teman-teman. Ini rumus dasar ya, seperti itu ya. Ini rumus, ini juga rumus teman-teman. Jadi kalau ada yang tahu, tanya dari mana Pak? Anda cek aja di Google integral dari ini. Rumus integral 1 per X atau 1 per Y. Nanti jawabannya ln Y teman-teman. Nomor 8 juga sama, kita lihat ini. Ini ada Z pasangannya masih DX, ini XY pasangannya dengan DY. Langkahnya sama, dibagi dengan sama. Ini dikalikan apa? Dikalikan karena ini sudah X. Nah, dikalikan ini kan Z sudah DY. Maka yang dikalikan yang dibuang X-nya teman-teman. Maka Y plus 3 kali X. Kalau kita masukkan coba pelan-pelan. 2Y tambah 3 dibagi Y tambah 3 dikali X, kan coret-coret teman-teman. Ya enggak? Maka tinggal 2 per X. Ya. Yang sebelah kanan XY dibagi Y ditambah 3 kali X. X-nya coret ya. Ini adalah DY. Maka Y per Y tambah 3 teman-teman. Seperti itu. Oke. Lah 2 per X itu diintegralkan 2 ln X ya. Karena integral 1 per X tadi ln X teman-teman. Lah untuk Y
integral Z per Z tambah 3 itu dengan konsep integral parsial teman-teman ya, U per V seperti itu. Nanti akan dapatnya Z tambah 3. Nah, ini kan ada 0 ya, plus 0 ya. 0 itu kan min 3 tambah 3 teman-teman ya, bener nggak? Maka kalau dioperasikan Z tambah 3 sendiri adalah coret 1 ya. Integral 1 itu adalah Z sendiri. Nah, terus di sini adalah 3-nya di sini apa? Min, seharusnya min 3 ya, ke depan minnya di sini. Nah, 3 ini jadi nanti apa? Kan jadinya kan ini coret ya. Jadi apa? Integral dari ln. Nah, ln dari ini teman-teman. Jadi 3 ln Z plus 3. Maka dapatnya adalah ini ln, karena 2 boleh dipandang ke atas, jadi ln x kuadrat plus Z min 3 ln Z pangkat 3 seperti itu teman-teman. Sama dengan C. Itu yang harus Anda pelajari. Integral ln dibuka dulu rumus-rumusnya di kalkulus dasar teman-teman. Oke, ini penjelasan saya di pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalau belum jelas silahkan Anda cek kembali videonya. Dan yang paling penting Anda cari dulu rumus integral. Integral 1/x dx itu apa? Integral tadi ada 1/3 per x tambah 3 itu dijadikan ln gimana teman-teman. Karena integral di sini dipakainya di kalkulus dasar. Kita hanya melanjutkan materinya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minta tolong semuanya semua mengerjakan latihan ini, diskusikan sama teman-teman. Kalau emang mau dibagi-bagi boleh, tapi semua harus tahu, harus paham. Oh, misalkan nomor 1 si A, 1 sampai 3 si A. Nanti 4 sampai 6 si B, 7 sampai 10 si C. Nanti jangan sampai si C itu nggak tahu alur nomor 1, jangan seperti itu. Jadi kenapa kok kita buat kelompok? Maksudnya biar ada kerjasama kelompok yang belum tahu bisa memberitahu yang sudah tahu bisa memberitahu yang belum tahu seperti itu. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.